Baik, teman-teman, selamat datang di Getty Coaching Clinic bersama saya Bayu Asta dan ada Iya, saya Mas Putra. Putra, Putra Mas Putra, Pamungkas. Putra Ya, Pamungkas. Selamat datang Mas Putra. ya, terima kasih Mas Bay sudah mengundang saya hari ini. Ya, eh, tentunya kalau ada Mas Putra, kita berarti akan ngomongin soal marketplace ya. Ya, Gitu. Nah, tentunya nih karena sesi GT Coaching Clinic itu sendiri ya adalah untuk teman-teman bertanya ya Mas Putra, ini berarti nanti teman-teman silakan bertanya soal marketplace gitu ya. Oke. Apapun itu boleh ya Mas ya. ya. Boleh, boleh. Baik. Eh, saya mungkin sedikit announce untuk pertanyaannya teman-teman bisa diletakkan di grup diskusi peserta GT Inkubator ya, ada di Telegram, dan sesi ini sendiri live di Telegram ya. Untuk teman-teman yang mungkin belum tahu, sesi ini live di Telegram. Replaynya ya, siaran ulangnya akan ada, tapi tidak di-share ya, bukan dari Telegram ya, berarti kan ini kan Telegram kan bukan platform video gitu ya. Betul, betul. Nah, untuk siaran ulangnya akan ada di channel Getty Inkubator, gitu ya. Di YouTube ya? Getty Inkubator di YouTube. Oh, mantap. Oke. Silakan teman-teman subscribe dulu biar biar nggak kelewatan gitu ya. Iya. Karena ini akan ada tiap hari, teman-teman. Dengan begitu, teman-teman, kita bisa ngebahas macam-macam ya, dari narasumber yang dari berbagai bidang juga ya, berbagai keahlian juga. Nah, ini salah satunya adalah Mas Putra. Mas Putra, apa kabar betul? Alhamdulillah baik sekali Mas Bay. Sehat ya? Menyenangkan, sehat. Alhamdulillah. Sehat. Senang banget saya hari ini bisa diundang dan ngobrol dengan gaters di Telegram berarti ini ya. Iya, ini ada di Telegram, komunitas kita dikumpulkan ya. Ada sebenarnya kalau lihat dari grupnya saat ini yang didiskusi sih masih sedikit. Memang ini juga baru kita announce juga ya. Oke. Nggak apa-apa, tentunya teman-teman, saya ingatkan untuk kalau bertanya ya berarti harus masuk ke grupnya. Iya. Kami udah memberikan broadcast juga nanti untuk teman-teman yang lihat replaynya, semua link pasti ada di description ya. Oke. Semua link ada di deskripsi gitu. Jadi teman-teman yang mau join di esok hari berarti harus join ke grupnya. Oke? Jadi kita masuk langsung Mas Putra. Nah, Mas Putra ini kan sebagai head of Getty Enabler ya. Iya, Di betul. sini. Mungkin buat teman-teman tahu dulu deh, enabler itu apa? Enabler itu jadi konsepnya kita memberi sebuah pelayanan untuk menangani aspek-aspek manajerialnya e-commerce Oke. milik UMKM atau brand tertentu. Kita tangani bahkan sampai ke urusan pergudangannya, Mas Bay. Dari mulai bikin action plan untuk promonya, kemudian juga sporting CS-nya, sampai ke penjualan, bahkan sampai kita kasih analisanya. Biasanya beserta dengan monthly report. Kita sebenarnya kasih reportnya tiap minggu, tapi biasanya di monthly report kita akan kasih insight. Oke. Insight-nya ya funneling biasa, dari mulai bagaimana pertumbuhan jangkauannya atau pertumbuhan penambahan followernya atau pertumbuhan penjualannya. Intinya Sana reportnya isinya ya ini di pasar gimana? Ya, gitu betul seperti itu. Update ya. Mungkin Update kayak kita. update ininya. Pesaing kita gimana nih strateginya, apa kita ngikutin atau kita bikin yang berbeda. Dan itu makin sini makin enabler ini makin tinggi sih permintaannya. Oh gitu ya. Mungkin Banyak brand. makin banyak brand yang minta. Tapi kita juga memang kadang mau nggak mau harus menyeleksi ya. Aha. Karena nggak semua bisa dihandle juga. Bukan soal jumlahnya, tapi ada beberapa memang produk yang nggak bisa nih kayaknya di marketplace kayak gitu. Jadi nggak bisa nih nggak cocok dengan ditangani dengan tim kita. Oke, berarti karena dari jenis produknya. Dari sini bro. Kalau dari Misalnya ini pernah nggak dia jualannya jangkrik? Bingung kan? Jangkrik tahu? Jangkrik itu bisa. saya kaget, saya orang Surabaya gitu. Jangkrik. Oh, tadinya mikirnya apa? Jangkrik. Jangkrik. Kasar. Jangkrik itu kan Ini hewan. bingung juga pengirimannya, shippingnya kan bingung. Sementara dia pakai karung sama daun-daun kering dari pisang kayak gitu. Oke. Nah itu
Jadi kita nggak bisa semua ini kita handle gitu. Cuman permintaan memang kan makin selalu bertambah banyak. Karena simple ini mas, kalau mereka harus hire tim, itu costnya berapa? Misalnya minimal tim 4 orang ya kan? Iya. Anggaplah UMR 3 juta mungkin sekitar 3 kali. Minimal kan 1 itu juga udah parah banget sih. Udah parah. Jadi mereka lebih senang ya udahlah. Kang Putra, saya tanganin dong brand saya atau usaha online saya. Itu makin sini makin banyak yang minta sih. Tapi ada juga yang sekedar konsultasi doang. Dan saya masih tetap sih nerima yang konsul-konsul. Oke. Kita tadi agak ini ya. Saya agak kaget juga. Jadi jual jangkrik hidup. Itu. Jangkrik hidup ini biasanya katanya buat pakan burung. Pakan burung, ikan hias. Oke. Ada juga sih yang diolah juga katanya, olahan buat dimakan sama orang, sama saya belum nyobain sih, tapi pengen sih. Kayaknya menarik sih. No thanks. Saya dengarnya buat burung sih. Emang itu kan ini ya. Salah satu pakannya malah yang sehat kalau nggak salah yang itu karena proteinnya kan tinggi. Betul. Katanya bikin suara burungnya jadi bagus. Nah, itu kan saya jadi pengen. Siapa tahu saya lolos idol misalnya dengan gara-gara makan jangkrik. Kita jadi ngomongin jangkrik. Teman-teman, saya mengingatkan gitu ya. Ini memang ya kan akan saya tanya duluan karena saya ada di depannya Mas Putra. Cuman teman-teman kalau ada pertanyaan gitu, justru ini dibuka untuk teman-teman bertanya. Ada di grup diskusi Telegram, silakan langsung memberikan pertanyaannya. Jangan malu-malu karena memang kadang-kadang kan gitu ya Mas Putra ya. Mas Putra kan saya lihat sarjana pendidikan itu udah tahu lah ya murid kayak apa. Iya, betul. Kadang-kadang emang suka malu-malu, kayak takut pertanyaannya kok kayaknya cemen gitu. Justru kita belajar karena emang kita masih cemen lah gampangnya kan gitu ya. Siapa tahu pertanyaannya teman-teman ini mewakili yang lain. Iya, nah kan kadang-kadang gitu, malah sering kali gitu. Kita nggak ngertinya sangat simpel gitu, sesuatu yang sangat simpel mungkin dari gurunya salah menjelaskan bisa jadi, akhirnya kita juga nggak tahu. Tapi ya gitu ya, jadi teman-teman boleh jangan lupa untuk memberikan pertanyaannya. Mungkin gini, Mas Putra, saya jadi kepikir tadi kan ada banyak ya, ada beberapa lah sebutannya bukan ini klien ya, kliennya Mas Putra. Mereka punya brand. Betul. Awalnya brandnya deh. Awalnya mereka bikin brand tuh kalau dari Mas Putra sebenarnya sarannya apa? Ini yang sering banyak yang nanya. Jadi ini Kang Putra saya punya brand ya, dia bikin inovasi sesuatu misalnya. Ini langsung iklan aja atau gimana? Atau endorse atau apa? Nah ini kan kadang kalau budget marketingnya minim, terbatas, mereka harus memilih salah satu di antara iklan dan endorse. Itu biasanya saya arahin coba endorse saja. Ya endorse itu kan ya spesifikasinya kan bisa, konsepnya bisa KOL, influencer, bisa juga ke affiliate ya kan. Banyak juga yang enggak paham tuh, Mas Bay. KOL. Perbedaan KOL apa? KOL, influencer sama affiliate misalnya. Itu sebenarnya jelas beda sih. Cuman memang prakteknya makin kesini orang ya disamain aja, yang penting endorse gitu. Padahal impact-nya berbeda, Mas. Kalau KOL kan jelas orang-orang yang punya expert dalam kategori tertentu. Misalnya kita jualan sepeda, karena dia adalah key opinion leader, kita anggap apa yang dia suarakan akan mempengaruhi karena dia seorang expert ya kan. Nah, kita harap dia adalah seorang pegiat sepeda atau kolektor sepeda atau atlet sepeda karena kita jualannya sepeda. Lain lagi dengan misalnya influencer. Ya dia kadang nggak harus expert di situ gitu. Tapi dia punya pengaruh karena gaya. Tapi dua-duanya punya influence. Punya influence. Punya pengaruh. Nah, itu makanya pada prakteknya disamakan saja. Jadi kalau KOL emang di bidangnya. Jadi misalnya kalau pemain bola ngendorse merek sepatu gitu itu KOL. Tapi kalau artis ngendorse sepatu, dia menginfluence aja gitu. Nah itu influencer. Makanya kenapa kita harus memahami perbedaan ini? Dan affiliate beda juga, Mas. Affiliate beda lagi, Kita harus memahami ini karena endingnya dalam analisa dan evaluasinya itu, kalau kita pakai affiliate, kita lalu mengevaluasi dan mengukurnya dalam segi penjualan, itu masih masuk akal. Karena afiliator kan. Kita akan ukur secara penjualan.
Nanti kita Sorry, mati mikrofonnya mati. oh iya, mute ya. Ke mute ya? Oke. Oh ya? Dari kapan? Dari kapan? Dari kapan ke mute-nya? Oh, oke, tapi sebelumnya enggak kan? Kenapa ke mute ya? Oke. Kepencet kayaknya Mas Bay. Enggak, kesentuh kali. Enggak. Oke, sorry untuk teman-teman ya. Biasalah begini deh kalau baru pertama kali nyoba. Di belakang saya diketawain sama orang Tim kreatif. tim kreatifnya ya. Jadi tadi nyengir-nyengir tuh karena itu. Ya, back Oke. to the topic. Jadi itu Agak-agak diputar dikit. Sebentar. Tadi kita lagi ngomongin KOL. KOL sama influencer. KOL, influencer dan Terus affiliate. Ah, Affiliate ya. KOL itu KOL dia memang expert. emang expertnya. Nah, sehingga dia bisa mempengaruhi opini. Ya kan dia menyuarakan sesuatu orang bisa terpengaruh. Influencer biasanya sekedar apa ya? Yang penting dia menginfluence baik itu gayanya atau pola pikirnya. Tapi kalau affiliate itu mempengaruhi keputusan seseorang untuk membeli. That's why orang yang meng-hire affiliator Hah? mereka memberi persentase. Nah, persentase itu nanti yang akan menjadi komisi bagi si afiliator. Sehingga di akhir saat kita akan mengevaluasi, tentu akan berbeda evaluasinya. Kalau kita pakai affiliator, kita akan evaluasi dari purchase value atau penjualannya kan. Berapa terjual, berapa volume penjualan. Lain lagi dengan misalnya kalau kita menggunakan KOL atau influencer. Mungkin itu kita akan mengukurnya berdasarkan berapa jauh jangkauannya atau berapa jauh engagementnya, seperti itu Mas Bay. Nah, beberapa orang yang berkonsultasi dengan saya sering arahkan ketika brandmu baru dan kamu sedang mencari strategi marketingnya. Biasanya kan terbentur pada dua pilihan, apa ngeluarin uang untuk pakai Facebook Ads, Instagram Ads, atau Ads iklan berbayar, atau pakai endorsement. Biasanya saya akan rekomendasikan endorsement saja, metodenya KOL, influencer, atau affiliator tadi. Karena brand baru ini Mas, dia butuh trust, betul nggak? Jadi tidak Ya karena orang belum tahu ya. Belum tahu. Orang belum tahu namanya ini di pasar gitu kan. kalau dia gunakan iklan, dia hanya akan mendapatkan traffic. Dan sebanyak apapun traffic itu, traffic tersebut Nggak belum beli. tentu memiliki kepercayaan karena itu berbeda dengan kalau endorse. Selain jangkauan, kita juga akan mempengaruhi keputusan mereka dalam membeli atau menyukai produk kita. Setidaknya ada di level tengah lah ya, consideration ya. Ada di level dia mempertimbangkan produk kita karena dipengaruhi oleh suara dari idolanya itu. Ya istilahnya karena orang ini udah trusted gitu ya. Orang Iya. ini kan udah trusted di publik. Jadi kalau orang yang trusted ini ngomong ya istilahnya mengendorse ya ini brandnya saya udah kenal ngomongnya gitu. Berarti kan kayak trustnya disampaikan gitu ya. Jadi Menjembatani ya. Menjembatani rasa percaya tersebut. Nah tapi pertanyaan saya Mas, kalau kita endorse ya apa nggak mah? Ada beberapa level yang bisa kita jadiin alternatif kan, tidak harus selalu pakai yang besar. Jadi jangan juga ketika brandnya baru langsung udah kita pakai Raffi Ahmad. Nah, itu boncos juga, maksudnya Makanya pelan-pelan aja, jadi bertahap, berjenjang, berkelanjutan gitu Mas. Saya biasanya rekomendasiin mulai dari nano dulu, kan levelnya ada nano, kemudian ada mikro, makro, barulah nanti mega. mungkin Nano tuh yang follower satuannya dari follower bukan? 1000 sampai 10.000 lah. 1000 sampai 10.000 follower. Kalau yang mikro udah 10.000 sampai 100 ya. 100.000 Itu masih mikro ya. Kalau makro udah 100 sampai ke juta. Kalau kayak saya gitu nih amuba berarti. Kita kayaknya mah amuba segede apaan nggak kelihatan. Atom. Nano dulu gitu. Nano emang biasanya ini mungkin saya jadi ngebuka harga kali ya, tapi range deh gitu ya, range-nya. Nah itu mah di angka, kadang ada juga yang berbaik hati nggak perlu pakai uang, yang produknya aja. Oh ya? Ada yang kayak gitu. Oh, mereka jadi dapat apa tuh? Dikirim produknya ya, produk. Tapi kan Oh, minta produknya produk. minta produknya, nanti mereka ini biasa bikin konten. Tapi kita harus brief dulu konten kita. Nah kadang ada hal kayak gini loh Mas, yang paling sederhana warna aja. Misalnya kita punya produk apa ya,
produk kita parfum ya misalnya. Kita punya DNA color warnanya ungu. Oke. Dan kita punya kompetitor. Kompetitor kita DNA colornya warna merah misalnya. Mhm. Ya kan? Nah, saat kita brief ke influencer, ini tolong endorse yang saya. Tapi kita lupa menjelaskan hal DNA color kayak gitu. Nah, dia malah pakai baju warna merah misalnya. Baju Nggak warna merah dan Iya, merah. nggak nyambung. Nggak nyambung, dan merah itu adalah warna dari kompetitor kita. Nah, itu kadang hal-hal kayak gitu banyak sekali orang yang lupa. Jadi sekedar ya udah kita pakai endorse si A misalnya. Udah aja nih produknya, sok atur-atur aja kontennya. Nah, kita harus bikin juga gimmick marketing yang tepat gitu. Iya. Biar optimal gitu. Tapi ya gitu biasanya. Nano cukup pakai produk Biasanya ya. biasanya. Ada juga yang bukan Ada ada juga juga yang mungkin enggak. 50-50 kali ya. Kalau udah di mikro, makro, apalagi mega biasanya. Berarti mungkin bisa nggak saya bilang gini, saya jadi kepikir ya, kalau kita ngambil ke yang nano influencer atau ini influencer apa KOL apa ya either Ya, way. kembali lagi pada prakteknya, akhirnya definisi itu runtuh juga karena orang menyamakan KOL atau Fungsinya bisa sama lah ya. Oke. Kita nyari kayak kalau KOL berarti pasti related sama produknya dong. iya, diharapkan related dan dia seorang expert di bidang tersebut. Berarti mungkin bisa dibilang lebih baik ke KOL. Ya, bagusnya ke KOL. Tapi tergantung pendekatannya. KOL itu kelemahannya adalah jangkauannya sedikit segmented. Oke. Kalau influencer jangkauannya luas, ya tapi Tapi terlalu umum. terlalu umum. Kadang juga ada yang cross gitu. Misalnya kayak Hyundai kan, belakangan dia banyak ininya ke atlet badminton. Sebenarnya nggak nyambung ya. Kenapa nggak ke otomotif kan kita berpikir. Dia nggak ke otomotif tapi ke sport. Mungkin mereka mau asosiasiin satu sama sport, kedua pasarnya mereka emang udah nembak saya semuanya. Nah, bisa Kan sering kali gitu ya, apalagi ini otomotif, duitnya besar, punya resource untuk ke semua pasar. itu cross itu dia mungkin berarti pendekatannya dia ingin jangkau. Ini udah ada pertanyaan Mas Putra, saya boleh ya? Mulai masuk ke pertanyaannya teman-teman. Mas Fahrul Roji ada beberapa pertanyaan. Mungkin saya mulai dari yang nomor 2 dulu. Kalau nggak membuat iklan berbayar, apakah nggak rame? Maksudnya gini, kalau kita cuman ngepost di Instagram, bukan terus nggak di ads sebagai contohnya, apakah otomatis nggak rame? Itu dulu kali. Kalau cuma ngandelin itu kan berarti kita pakainya metode yang organik ya. Berarti yang bisa diandalkan karena lingkungan virtual kita kan segitu-gitu aja kalau kita organik. Paling akan ada masuk traffic baru itu melalui apa? Melalui hashtag misalnya. Melalui repost dari orang tuh bisa jadi kita dapat jangkauan di luar dari lingkungan virtual kita. Atau melalui apalagi lokasi, misalnya kalau kita pakai lokasi Jakarta suka ada aja tuh orang yang ngeliat di Jakarta ada post apa aja yang kayak gitu-gitu. Nah, kalau organik ya segitu-gitu aja. Tapi kalau iklan, dia akan mengeksplor si konten tersebut, si postingan tersebut ke berbagai lingkungan virtual sehingga kita bisa terlihat di orang-orang yang bahkan tidak memfollow kita. Organik bisa membuat kita dilihat oleh orang yang tidak memfollow kita, ya itu tadi melalui hashtag atau repost dari orang, di repost oleh orang itu memungkinkan sih. Cuman mengapa iklan itu menjadi penting? Tujuannya itu tadi memperluas lingkungan virtual kita ini supaya menjangkau orang lebih dari sekedar follower kita gitu. Berarti bisa dibilang iya, biasanya nggak begitu rame. Biasanya. Ya berat hati saya mengatakan biasanya nggak begitu ramai sih. Berat gitu. Saya boleh nambahin Mas? Biasanya soalnya gini, teman-teman kan kalau iklan berbayar kita udah takut sama biayanya. Padahal sebenarnya terutama kalau di medsos biayanya kan nggak gede. Maksudnya kalau kita udah berbisnis, teman-teman pasti sudut pandang kepada investasi udah beda lah ya. Jadi saya nggak ngomongin sampai ratusan ribu loh. Jadi kayak iklan ke Instagram tuh paling kecil berapa ya? 20.000 per hari. 20.000 ya? 20.000 per hari itu udah yang paling murah dan itu pun bisa dilakukan. Iya. Lebih bagus daripada kita blend gitu aja ya, nggak pakai iklan ya. Sayangnya memang nggak bisa gratis total. Iya. Gitu. Kalau mau cepat, kalau mau cepat. Tapi kembali lagi itu tadi, itu hanya akan mendatangkan traffic. Iya, oke. Kalau brandnya udah terkenal sih nggak apa-apa. Tapi kalau brand baru mungkin kita harus
mengawalinya ya itu tadi dari endorse atau membangun trust dulu, Mas. Itu penting banget dan sering dilupakan oleh orang-orang yang mengawali apa metode marketing dalam brand baru ya. Itu sering sekali terlewatkan. Saya sering kalau ada yang apa klien gitu konsul, saya harus mengeducate itu gitu. Saya harus jangan sampai dia udah spend budget besar iklan karena dia orientasinya kalau traffic tinggi pasti penjualan tinggi, kan nggak selalu Enggak kan, juga. Mas. Nggak selalu. Nah itu saya harus mengeducate gitu. Ketika brand ini baru kita harus bangun dulu emosi, bangun dulu trust ya gitu. Ya sering dulu Pak. Saya sebagai pebisnis gatel juga sih dengar kalimat seperti itu ya. betul. Itu kan konsep marketing tradisional gak sih? Kalau betul. kita lihat yang di banner yang di pinggir jalan itu kan mahal, kenapa? Karena high traffic kan. Betul, betul. Dan semuanya gitu. Sementara kan kita di era digital ini kenapa sih orang pada akhirnya milih digital? Kan karena efisiensinya toh. Betul. Kita bisa dengan spesifik milih yang sesuai sama kita aja. Ngapain jual misalnya jual sepatu basket ke orang yang bahkan nggak main basket misalnya. Nah itu Bisa aja sih mereka suka gitu, oke fine. Tapi misalnya orang yang benar-benar emang nggak doyan sepatu basket gimana? Iya. Ya kan? Ngapain ngiklanin ke mereka? Itu yang bikin mahal dan nggak efisien. Iya. Dan digital itu dia trackable banget, Mas. Nah ya, apalagi Measurable trackable. banget. Jadi kita bisa track. Kalau spanduk kayak gitu kan kita susah juga mengukur. Ini udah berapa pasang mata nih yang lihat spanduk ini selama 1 bulan ini? Ya nggak tahu. Itu Kita berat ya. Susah juga mengukurnya. ngitungnya dari, kalau mau nanya ke siapa yang ngurus tol tuh, Jasa Marga. Jasa Marga. Nah, nanya ke Jasa Marga. Ya berarti yang lewat tol ini berapa orang kan dari ininya ya, dari etol. Jadi itu. Oke. Maka kurang ini. Tapi sampai saat ini memang masih dipakai karena bagaimanapun Oh ya, ada fungsinya. ada fungsi. Masih tetap menghasilkan visibilitas. Iya. Kalau saya ngeliatnya gini sih Mas, kalau yang iklan tradisional, marketing tradisional yang di fisik itu buat awareness aja. Iya. Jangan ngarep penjualan dari situ. Betul, betul. Cuman ngasih tahu bahwa brand ini ada. Nah, itu kadang yang orang nggak tahu perbedaan antara mana yang tujuannya awareness, mana yang tujuannya consideration, mana yang tujuannya conversion. Oke, berikutnya ya masih pertanyaan dari Mas Fahrul Roji. Strategi membuat funnel yang baik. Funneling di marketplace ya maksudnya. Mungkin maksudnya di media sosial. Di media sosial bahkan di Apa dashboard di marketplace ya? Mas Fahrul? Marketplace atau media sosial? Coba marketplace dulu ya. Sorry, coba marketplace. Sebenarnya kalau marketplace kan yang penting kita punya visibilitas dulu. Ada 2 opsi sih. Kita dapat traffic karena kita ada di page 1 dan di list pertama di mesin pencari. Atau kita dapat traffic karena kita mengundang traffic dari luar platform tersebut, yaitu dari sosial media ya kan. Tapi intinya adalah funneling itu minimal 3 dari mulai awareness, consideration, kemudian conversion. Funneling pertama adalah bagaimana membuat orang, sebanyak-banyaknya orang mengetahui brand atau produk kita. Itu dulu kita yang fokus, gimana nih kita supaya diketahui oleh orang banyak. Yang kedua, bagaimana orang-orang ini mempertimbangkan produk kita, menyukai produk kita. Jadi pasti akan ada penurunan angka. Misalnya dari 1.000 orang yang sudah tahu, mungkin hanya akan ada 500 orang yang akhirnya terkesan dan suka. Nah, baru terakhir, funneling terakhir, dari sekian orang yang tahu, dari sekian orang yang menyukai, lalu berapa orang yang membeli. Nah, itu baru di conversion. Kita akan mengukur dari sana, mungkin dari 1.000 orang yang tahu cuma 500 orang misalnya yang menyukai, dan akhirnya cuma 200 orang yang membeli. Lalu funneling terakhir, dari 200 orang yang membeli ini, berapa yang akhirnya membeli lagi. Nah, itu kan dari loyalty ya. Atau bukan hanya membeli lagi, bukan hanya repeat. Royalty. Iya, dia sudah Loyalty. Ya, loyalty. Dia sudah mempromosikan ke temannya gitu. Ibaratnya karena dia puas dengan produk kita, advokasi. Karena dia sudah puas dengan produk kita, dia itu merekomendasikan ke sanak family, teman dan saudara. Oke. Nah, itu kalau udah sampai level itu udah funnelingnya udah apa ya? Udah bagus lah, udah sampai sana. Jadi untuk nge-funnel gimana caranya? Yang mungkin garis besarnya aja kali ya. Untuk nge-funnel itu sendiri gimana caranya? Iya, tadi kita memang harus mulai dari awareness dulu. Kita mulai dari awareness, kemudian consideration, kemudian conversion, baru ke loyalty. Nah, itu prakteknya kan awareness-nya apakah teman-teman akan berpikir, kan awareness tujuannya adalah bagaimana sebanyak-banyak
orang mengetahui brand kita. Ah, Apakah akan menggunakan channel sosial media, apakah YouTube misalnya, atau website kita. Pendekatannya banyak juga, bisa dengan SEO ketika pakai website dan lain sebagainya. hmm. Nanti di consideration itu udah bermain promo konten, bagaimana supaya orang-orang tahu tersebut menjadi tertarik. Lalu bagaimana akhirnya di conversion mereka mau membeli, biasanya didorong juga dengan promo-promo yang bersifat urgent, flash sale kah, atau promo-promo terbatas kuantitinya. Ini di tahap apa? Kalau ini masih di awareness? Enggak, ini udah full tadi. Awareness, consideration, conversion, baru nanti loyalty. Oh, oke. Ah. Jadi polanya yang sering saya lakukan itu, saya selalu mengamati dan mengevaluasi dari 4 level itu, 4 funneling itu. Istilahnya tuh kalau nggak salah AIDA ya. AIDA bisa. AIDA, awareness, interest, decision, baru action. Nah, itu juga funneling yang sangat menarik, Mas. Itu paling dasar sih. Bahkan tidak hanya di bidang digital. Sejak zaman dahulu AIDA itu memang terkenal efektif, selalu dipakai. Cuman di digital belakangan dipersingkat menjadi 3 aspek itu ya kan. Awareness, consideration, conversion. Dan objective campaign itu juga ada dalam dashboardnya Facebook, TikTok Ads, Facebook Ads, Mas. Mungkin untuk teman-teman yang belum tahu ya, intinya sebenarnya kan funneling itu adalah kita untuk setiap tahap ya berbeda ya caranya. Jadi nggak bisa teman-teman cuma ngiklan promo ke semua orang dan itu udah nggak mungkin, karena ya itu cuma memanggil mungkin awareness doang. Kalau promo menurut saya sih bukan di awareness ya, promo tuh mungkin udah ke conversion Ya, benar banget. karena dia kan dia udah mau. Jadi dia tinggal dorongan akhirnya, kasihlah promo biar oh ya ini lagi promo nih mumpung kan gitu kan. Dengan kuantitinya yang terbatas atau waktunya yang terbatas, flash sale misalnya. Hal-hal seperti itu mendorong orang segera melakukan keputusan Ada pembelian. urgensinya ya. Ada urgensi seperti itu. AIDA singkatan apa? Kalau yang saya tahu tadi soalnya Mas Putra bikin saya dengar singkatannya berubah. Kalau AIDA saya taunya awareness, interest, decision, advocate. Advocate, Kalau Mas Putra tadi bilangnya terakhir kalau nggak salah action. awareness, interest, decision, action. Tapi sama saja kayaknya. Kinda the same? Sama lah ya. Kalau masnya advocate, kalau saya Action. action ya, keputusan pembelian atau segera Oh, melakukan. oke. Extension dari decision. Tapi Ada teman-teman, juga Mas yang D-nya itu diganti, bukan decision, desire, tapi kan sama-sama juga ya. intinya proses ya. Intinya proses dari orang baru tahu, jadi kepengen, mau beli, terus beli, terakhirnya puas, jadi ngasih tahu ke temennya. Iya, seperti itu sih. Kalau mau tahu kan teman-teman ya, sebenarnya kalau teman-teman Google sendiri, namanya ini digital journey itu lebih panjang lagi. Sales funnel itu banyak versinya, Mas. Ya, Banyak versinya, dan orang itu mazhabnya juga beda-beda gitu. Mas. Tapi apapun mazhabnya, intinya tujuan kita jualan. Iya sebenarnya intinya kira pokoknya biar lebih laku. Biar Oke. lebih laku. Tadi ada yang belum saya tanyakan. Misalnya, ini pertanyaannya agak spesifik nih, Mas Farul. Saya mau buat lead magnet. Lead magnet itu apa ya? Maksudnya mungkin daya tarik untuk leads mungkin ya. Oke, sesuatu yang bikin ada daya tariknya ya. Untuk mengumpulkan database-nya pakai apa? Oh, ini Excel? lebih berbicara ke tools kali ya. Iya, ke tools-nya kali ya. Ini database ini ya paling sederhana dan paling mudah dan sering digunakan ya pasti Excel ya. Excel. Mas Putra sendiri juga pakainya paling Excel. Excel. Nggak ada tools-nya apa aja biasanya kalau Mas Putra? Excel ini mungkin arahnya untuk menghimpun database kali ya. Iya, kalau untuk database rasanya Mas Putra nggak ada pakai. Saya soalnya pernah ngintip sih, ngintip alatnya Mas Putra apa aja, kayaknya nggak ada deh yang aneh-aneh. Ada yang aneh. Mungkin teman-teman kebayangannya kayak apa ya, ada Oracle ya kali database ya, atau ini udah ngomongin IT. Saya pakai Excel aja. Oke, yang penting kan sebenarnya bisa diakses. Kalau database itu kan datanya lengkap, bisa mudah diakses, mudah di-share ke timnya. Kenapa Excel enak? Apalagi kalau teman-teman pakai yang online base. Jadi timnya mungkin ngakses dari mana ya kan. Ya. Terus sharing work juga. Kalau ada update stok nih penting banget nih. Saya sebagai penjual online pun ya ngupdate stok yang di tempat berbeda tuh pakai online base enak, dan online base sekarang dari Excel pun udah online base, jadi kita nggak perlu pakai aplikasi.
Oke, pertanyaan berikutnya masih Mas Farul. Yang lain nggak ada yang mau nanya? Silakan ya. Jadi boleh bertanya, masih kita masih punya banyak waktu. Apa aja yang dilarang dalam beriklan yang tidak yang nggak dibolehin oleh media sosial tuh apa aja yang dilarang? Kalau ngiklan sesuatu, soalnya katanya pernah naruh gambar medis di katalog WA bisnis tidak di ACC bahasanya, nggak dibolehin. Iya, tentunya konten-konten yang bersifat sensitif ya. Sensitif nggak boleh. Sara juga itu apa yang mengandung. Sara itu apa sih nggak sih? Sosial, agama, Agama, ras, ras, apa Sara. Mas yang di belakang Sarah? Sosial, agama, ras. A-nya satu lagi saya lupa tuh. Canda dia malah. Angel, oh, malaikat Angel. Oke, Ya itu Sarah konten-konten. nggak boleh. Kadang juga yang kayak tadi misalnya yang berdarah-darah yang mengerikan juga nggak ini. Atau Mungkin medis kosmetik juga nggak bisa loh mas. Kosmetik ya. kosmetik, kenapa kosmetik nggak boleh? Saya pernah kosmetik itu apa ya alasannya saya lupa lagi. Dalam ads itu ada yang bisa ada yang enggak. Kalau tapi kalaupun bisa dia tuh kayak kena apa ya namanya shadow ban gitu. Kayak nggak berkembang gitu di Nggak dibagiin. bahkan pernah yang paling receh itu karena tulisan overlay lebih dari 20%. Oke, ya itu saya udah pernah dengar sih. Nah, itu juga. Jadi cari-cari aman saja gitu. Intinya sih kalau mau ngiklan, kalau saya biasanya tekniknya saya akan pilih dulu objektifnya tujuan. Kalau misalnya untuk awareness, si ads kreatif material ads atau bahan iklannya itu biasanya cukuplah beauty shot. Karena awareness ya. Beauty shot atau sekilas-sekilas saja. Yang penting mudah dicerna, jangan terlalu kompleks apalagi banyak tulisan. Nah, itu di level awareness. Di level consideration itu ads materialnya berbeda. Saya selalu membedakan setiap objektif campaign itu beda, ads materialnya beda. Di consideration dia tidak sekedar beauty shot, tapi di situ ada penekanan-penekanan bisa dalam bentuk tulisan. Yang penting pesannya adalah berupa keunggulan atau pembeda antara brand kita dengan brand lain. Itu di consideration. Tapi belum ngomongin angka berapa harganya, belum kita bahas berapa harga dan sebagainya. Jadi perpaduan antara beauty shot dan benefit atau value yang ada dalam brand tersebut, dalam produk tersebut. Baru di level yang conversion. Nah, ini ads materialnya udah berbicara mengenai promo. Udah berbicara mengenai urgensi. Ini promo berlaku tanggal sekian sampai tanggal sekian atau promo berlaku hanya untuk 10 barang misalnya. Oke. Nah, itu dibedakan. Nah, itu tips dan trik untuk pemilihan konten pada paneling ya sosial media ads yang selama ini saya pakai dan saya rasa selalu menghasilkan pertumbuhan gitu, trennya selalu positif. Pertanyaan saya gini Mas, kalau kan tadi awareness kita pasti lebih umum, awareness brand gitu-gitu ya. Mungkin harga juga seringkali nggak disebutin kali ya. Di consideration harga udah mulai masuk, kadang ada promo, tapi promonya masih jangka panjang, jadi nggak ada urgency. Nah ini kan kalau ngiklanin ada toolnya untuk beda funnel. Betul. Ada. Di Facebook Ads kan dashboardnya begitu. Oke. Dia emang ada tiga objektif campaign yang berbeda. 3 objektif. Oke, mungkin bahasanya nggak langsung funneling ya teman-teman. Disitulah yang sebenarnya saya mau nanya tadi. Beda objektif berarti beda funnel, berarti beda digital journey lah ya, beda cara, beda metode. Oke, ada apa aja sih? Ingat nggak Mas? Kalau di iklan di Facebook Ads. Ada yang memang tujuannya untuk dapat DM, ada yang tujuannya sekedar dapat engagement, ada yang untuk aplikasi, ada Oh, itu banyak banget. aplikasi, banyak banget. Sehingga kan nanti itu kita memang nggak harus hafal sih, yang penting kita paham. Jangan sampai kita mengukur berat dengan penggaris atau mengukur panjang dengan kiloan berat ya. Jadi kalau misalnya kita pakainya adalah objektif campaign penginstalan, pasti ujungnya kita akan mengukurnya dari cost per install atau CPI kan. Oke. Kayak gitu-gitunya itu penting. Atau kita misalnya pakai awareness, ya berarti nanti yang diukur adalah jangkauan, berarti awareness atau mungkin impression atau mungkin frekuensi itu kan impression dibagi jangkauan ya. Seberapa kali rata-rata setiap orang terpapar iklan kita. Agak ini ya. Matematika saya. Tapi itu adalah apa yang akan harus kita hadapi ketika kita memang mau main di iklan ads.
ads performance analyze gitu. Jadi nggak sembarangan pasang. Karena analisa itu adalah apa ya, ending terakhir tapi yang penting, karena dari sanalah kita akan memetik sebuah hikmah gitu. Asik. Betul nggak? Karena pada dasarnya segalanya yang kita lakukan ini adalah berakhir data gitu. Hmm. Database, big data atau apapun namanya, kita ingin memetik itu kan, buah itu. Yang nantinya kita olah, kita analisa, lalu kita jadikan rekomendasi. Makanya kalau saya SOP di tim saya, di Enabler, ini buat teman-teman yang tadi belum mendengar Enabler, Enabler itu adalah service dari kita untuk menangani Bantuin jualin produk. jualin produk Oh, secara online. secara online. Kita punya SOP itu udah kayak militer, Mas Boy. Oke, maksudnya gimana? Data, fakta, analisa, prediksi, rekomendasi. Data, analisa. Data, fakta, analisa, prediksi, rekomendasi. Data, fakta, analisa, gitu aja terus kalau saya lagi rapat sama tim saya. Karena yang pertama saya butuh data dan faktanya. Data, fakta, baru kita analisa bersama. Data, fakta, analisa, prediksi lalu. Lalu kita prediksi. Berdasarkan historical data ini, kedepannya kira-kira gimana. Jadi kita kayak emang harus kayak ngeramal kan. Tapi ngeramal ini punya dasar ya. Market trend lah. Market trend lah minimal. Punya dasar analisa, nggak sekedar ngeramal pakai kartu gitu. Atau taruh. Data, fakta, analisa, baru prediksi, baru nanti dari hasil prediksi ini kita rekomendasikan mana action plan yang akan kita lakukan di bulan selanjutnya. Itu selalu saya SOP-nya begitu aja tahapannya ke teman-teman tim saya itu. Karena tanpa data, misalnya ada data tapi kita nggak analisa, buat apa gitu. Sayang banget. Kita udah spend budget sekian, yang kita pengen tahu adalah cost per resultnya berapa. Sehingga kita bisa gunakan di bulan ke depan ini memungkinkan nggak gitu. Apa worth it nggak? Kalau nggak worth it, kita ganti metode. Kalau worth it, yuk kita optimalis. Yang penting kita tekan cost per resultnya. Sehingga kita efisien dalam budgeting marketingnya, efisien, profitnya juga optimal. Kan itu adalah harapan kita. Jadi buat kawan-kawan yang ingin menggunakan Enabler Langsung kontak Mas Putra. tapi bukan sekedar promo, tapi memang itu adalah apa yang kita lakukan. Mekanisme itu bisa juga diterapkan di timnya teman-teman gitu. Iya. Metode itu, dan tim itu memang kadang kan bingung juga, punya orang tapi ditempatkannya di mana juga bingung kan. Nah itu mungkin lebih panjang ya kalau manajemen. Iya, mungkin dibawa ke minggu depan ya. Ini saya Minggu depan kita bahas manajemen. minggu depan kita bahas ya. Marketplace. Minggu depan masih ada Mas Putra ya. Mas Putra sebulan ini di hari Senin ya. Jamnya semua teman-teman masih sama 10.30. Kalau Mas Putra di hari Senin. Sengaja kalau di hari Senin ini kan orang baru mulai. Iya. Kita semangatin langsung yang jelas semua orang mau melakukan. Iya. Kalau marketplace kan lebih mudah ya mungkin daripada let's say kalau kita bawa topiknya ekspor, itu udah beda kelas lah dalam artian. Jadi bukan berarti teman-teman kalau ekspor nggak usah belajar ya. Iya. Kita harus punya goal yang panjang. Betul. Nih pertanyaan terakhir Mas Putra ya, karena mungkin waktu kita juga memang nggak banyak. Teman-teman mohon maklum, Mas Putra ya sibuk gitu ya. Ini kliennya nungguin nih. Lumayan lah. Nah, pertanyaan terakhir dari Mas Rahmat Hidayat ya, cara dapat pelanggan pertama di marketplace. Paling simpel. Paling simpel mah suruh aja istri, teman, tetangga. Ini kayaknya dia memang, ini marketplace penting banget sih Mas, kayak berapa ulasan dan berapa penjualan itu penting banget. Review ya. Iya. Reputasi review. Betul. Kita nggak ada sih rumus pasti. Yang jelas untuk mendapatkan pembeli pertama itu tergantung dari bagaimana saat kita soft launchingnya itu loh Mas. I see. Ya kan, bagusnya itu sebelum kita wording new arrival itu kan, barang baru yang ada itu, kita memang jauh-jauh hari udah soft launching dan bikin audiens penasaran untuk segera membeli. Nah itu sebenarnya bukan hanya berlaku untuk kita yang mau announce new arrival. Untuk kawan-kawan yang baru buka toko online, kalau pengen cepat dapat pembeli baru, sebaiknya bangun dulu narasi di sosial media atau minimal di kalangan teman-teman lingkungan misalnya. Bangun dulu rasa penasaran sebelum produk tersebut benar-benar dijual. Itu kita harus seperti itu supaya memang ketika awal dibuka
langsung laku, langsung laris. Sehingga kalau bisa melakukan situasi seperti itu, insya Allah algoritmenya akan memihak pada teman-teman. Jadi pola marketing, tahu nggak pola marketing bioskop? Itu kan orang belum pernah nonton filmnya kan? Tapi saat dibuka langsung biar banyak yang datang. Itu kan karena apa? building Coming soon-nya itu loh. Ya, nge-build hype-nya dulu. Kita bangun dulu narasi, bangun dulu rasa penasaran, emosi segala rupa, sampai pokoknya tunggu dah minggu depan sampai nanti kita tanggal sekian kita baru ini. Nanti sampai hariannya, oke, kita udah buka toko di Tokopedia, let's say, atau Shopee buat kawan-kawan yang penasaran pengen cepet beli. Yuk lanjut. Itu bisa dipakai. Ini untuk teman-teman yang punya merek ya, yang punya produknya sendiri ya. Jadi mungkin bangun brandnya dulu di awal, sebelum launching jadi orang udah tahu juga. Iya. Mungkin saya nambahin boleh ya? Boleh banget. Kalau satu lagi memang tadi udah dikasih tahu sama Mas Putra bahwa reputasi dan review itu penting di sosial media, di marketplace. Jadi kadang-kadang memang harus kita boost. Kalau saya satu hal gini, saya harus warning, pasti selalu saya warning ya, karena ini dalam pengajaran kita pun ada. Bukan berarti terus kita manipulasi. Ya, jangan, kalau manipulasi percaya sama saya teman-teman, pihak marketplace tuh udah pintar, udah tahu yang mana yang manipulasi. Lalu gimana caranya? Adalah dengan ke keluarga atau ke teman-teman. Mungkin dari cerita saya adalah saya selalu cerita ini, teman dari kakak saya, karena produk saya itu kan produk ibu dan anak. Teman-teman saya belum ada yang punya anak, yang nikah banyak tapi punya anak belum. Kakak saya punya anak, temannya sendiri pada punya anak juga, baru ngelahirin juga gitu. Jadi akhirnya saya jual ke mereka. Jualannya langsung, maksudnya ya benar-benar face to face, ada yang telepon gitu kan. Tapi begitu mereka mau beli, saya bilang misalnya Mbak Nia gitu ya. Maaf Mbak Nia, tapi belinya dari Tokped dong gitu ya. Karena waktu itu saya Tokped ya teman-teman. Belinya dari Tokped, jadi biar aku bisa nanti dapat record lah gampangnya. Bahasa waktu itu belum keren, ini udah lama, 5 tahun yang lalu. Biar dapat record. Jadi awalnya dari teman-teman dulu kita boosting tuh gitu, dari orang-orang yang benar-benar butuh, karena kita udah trusted, beda sama kalau tampilan di online. Jadi berhasil jual, tapi kita juga jualnya tuh lewat online-nya, sehingga reputasi udah tumbuh duluan. Gitu. Itu nggak manipulasi, memang orang itu butuh kan gitu ya. Betul. Teman-teman kalau mau nawarin, ini satu tip juga, kalau mau biarin ada, kasih insentifnya, karena saya sendiri juga gitu. Nanti ongkirnya aku bayarin, saya bilang gitu. Jadi biaya marketingnya adalah biaya gratis ongkir, tapi di luar. Ya kan, karena waktu itu saya juga belum ngerti gimana cara biar gratis ongkir waktu itu. Jadi saya gratis ongkirnya transfer. 5 tahun lalu lah ya. Ini 5 tahun yang lalu. 2017-an atau. Ya online udah ada, saya sendiri baru mulai. Waktu itu. Ya Mas Farul Rozi ya, bikin personal branding dulu bisa. Ya, dari personal sendiri aja juga bisa. Jadi kita intinya kan trusted ya. Oke teman-teman, sayangnya memang waktunya agak terbatas, mohon maklum kalau sebenarnya ya kan mungkin kepengennya kayak seharian penuh ya, capek juga sih. Teman-teman nggak mau sih kayak kalau seharian penuh juga. Teman-teman jangan lupa untuk terus mengikuti, karena coaching klinik ini dalam sebulan ini kita akan menjalankan setiap hari, tentunya dengan narasumber yang berbeda-beda juga. Untuk hari Senin ini memang sama di bulan ini ya, kecuali nanti kalau Mas Putra berhalangan tentunya digantikan ya. Iya. Nggak masalah ya teman-teman, jangan khawatir. Tentunya kalaupun gitu ya, kalaupun digantikan pasti yang expertnya juga. Kalau Mas Putra mah udah lama, bukan luntang-lantung, apa sebutannya, lama melintang. Malang melintang di Belantika Musik Indonesia. Kok jadi musik? Udah lama di bidangnya sebagai enabler gitu ya. Tentunya ini pengalaman yang teman-teman bisa dapat, dan untuk berdiskusi teman-teman hanya bisa dapat untuk di coaching klinik gitu ya, untuk teman-teman yang udah pernah ikut pelatihan di Getty gitu. Jadi untuk teman-teman yang belum join ya, ini untuk teman-teman yang di YouTube yang belum join, kita ada live ini ada di Telegram channel kami. Link nanti akan ada di description ya. Lalu juga untuk bertanya, emang kalau di channel kan nggak bisa ya, untuk membernya ngetik teks di situ nggak bisa. Jadi ada satu grup khusus, itu juga akan kami link di description. Dan untuk teman-teman yang di Telegram, mungkin ada yang terlambat nontonnya atau mungkin lagi nggak sempat, jangan khawatir karena replaynya akan ada di channel YouTube Getty Incubator ya. Di picture kita serasa udah ada di, saya tunjukin ini di sini ya.
Namanya yang ini Getty Incubator. Nanti akan ditaruh replaynya di situ, dan sebenarnya udah ada juga replay dari coaching klinik yang sebelum-sebelumnya, tapi memang kalau dulu masih occasional gitu ya. Di subscribe ya teman-teman, karena kita juga akan terus posting tentang soal coaching klinik dan juga materi-materi yang lainnya di situ. Tapi untuk hari ini saya ucapkan terima kasih Mas Putra, terutama thank you banget udah datang, spending time-nya di pagi hari ini ya. Gitu. Jadi teman-teman, sampai ketemu lagi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku lupa